Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Saya dari kelas Perancis dan saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita menjadi seseorang yang mempunyai pribadi yang unggul. Nah, zaman sekarang siapa sih yang nggak mau jadi sosok pribadi yang unggul, apalagi seseorang yang bisa diandalkan. Di era sekarang, kemampuan beradaptasi seseorang benar-benar dibutuhkan. Seseorang harus mampu beradaptasi dengan situasi kehidupan yang bergulir begitu cepat. Tanpa mampu beradaptasi dengan baik, sulit bagi kita untuk menjadi seseorang yang mempunyai kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan mampu bersaing di era seperti saat ini. Kita harus menjadi seseorang yang mempunyai kualitas dan menjadi pribadi yang unggul, sehingga tidak menjadi benalu yang dapat menyusahkan diri sendiri ataupun dapat menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Dan beberapa contoh yang saya dapat berikan untuk pribadi yang unggul, yang pertama dapat dipercaya dalam bekerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bermoral tinggi ataupun bernilai luhur. Dan yang ketiga, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Dan yang keempat, berketerampilan tinggi. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang ataupun banyak kalangan, yaitu bagaimana sih caranya kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dan poin pertama itu ialah kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena tanpa kita menjadi diri kita sendiri, kita takkan pernah tahu kemampuan yang ada pada diri kita. Banyak orang di dunia ini yang sulit jadi diri sendiri dan kadang hanya memandang kekurangan dan tidak menyadari kelebihan dan kemampuan yang ia miliki dalam dirinya. Hal kecil seperti ini yang kadang membuat seseorang iri dan ingin menjadi seperti orang lain dengan cara instan tanpa melihat perjuangan dan usaha orang yang ingin ia ikuti sebelumnya. Nah, pada kasus ini saya pernah mendengar satu buah nasihat, yaitu ketika kita ingin menjadi luar biasa, kita perlu waktu, perlu rasa sakit, perlu air mata, perlu hinaan, cacian, dan ketika kita bisa melewati semua itu dengan kuat, usaha yang besar, dan bersabar, yakin hal yang kita ingin capai akan lebih besar daripada yang kita bayangkan. Maka sangat penting menjadi diri sendiri. Jadikan keberhasilan seseorang dengan pacuan untuk berusaha lebih keras tanpa melupakan kerja cerdas. Nah, yang poin kedua ialah mengembangkan potensi dalam diri dengan sebaik mungkin. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, bersikap terbuka terhadap kritikan. Terimalah semua kritikan yang masuk dalam diri Anda. Jadikan kritikan tersebut sebagai pelecut bagi Anda untuk introspeksi diri agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan pula karena kritikan yang masuk Anda menjadi down dan enggan untuk bangkit. Namun begitu, Anda juga perlu menyeleksi kritikan yang masuk. Jika memang sangat membangun, jadikan bahan untuk berbenah diri. Namun jika sebaliknya
kritikan tersebut hanya membuat potensi diri Anda menjadi tertahan, sisihkanlah. Dan yang kedua, membuang pikiran negatif. Jangan biarkan pikiran negatif hinggap di benak Anda. Buang jauh-jauh semua pikiran yang hanya akan mengganggu tujuan dan pencapaian Anda dalam menggali potensi diri. Jangan percaya jika ada yang mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kelebihan. Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan. Tinggal Anda mampu menemukannya atau tidak. Dan yang terpenting, bagaimana pikiran akan mengarahkan Anda dalam menemukan potensi Anda tersebut. Dan yang ketiga, mencoba hal baru dan selalu memiliki sifat optimis. Untuk mengembangkan potensi diri, jangan ragu untuk mencoba hal baru, sebab bisa jadi hal baru tersebut justru menjadi potensi Anda yang paling besar. Meskipun resiko yang akan dialami juga tidaklah kecil. Namun jangan takut untuk mencoba hal baru. Selalu optimis bahwa setiap hal yang akan Anda lakukan selalu berhasil. Perlu selalu ditanamkan dalam hati. Sebab sikap optimis akan menjadi pendorong bagi Anda untuk semangat mewujudkan tujuan hidup Anda apapun yang terjadi. Nah, yang keempat, berada di lingkungan yang positif. Menetapkan pikiran yang positif tidak akan maksimal jika Anda masih berkumpul dengan lingkungan yang justru menjatuhkan pikiran Anda. Begitu juga dalam hal menggali potensi diri. Salah dalam memilih lingkungan maka akan berpengaruh terhadap hasil penggalian potensi diri. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari lingkungan yang positif. Pilihlah teman-teman yang dapat mendukung Anda dalam menggali potensi dalam diri Anda dan tidak untuk menjatuhkan Anda. Dan poin yang ketiga, yaitu selalu mengasah pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Contohnya, ketika kita adalah seorang pemain bola ataupun voli atau basket, kita harus selalu berlatih agar kemampuan kita bisa terus meningkat dan lebih dari batas yang kita punya. Dan mungkin ini jadi poin yang terakhir, yaitu senantiasa berdoa, karena tanpa doa kita bukanlah apa-apa. Dan ingat, dokumen asli lebih baik daripada dokumen salinan. Jadilah diri sendiri, asal kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Jangan bosan-bosan untuk tetap mencari ilmu, dan jangan lupa yang namanya doa. Karena tanpa doa kita bukan apa-apa, dan tanpa bantuan yang Maha Kuasa kita lah bukan orang yang seperti saat ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada positifnya silakan diambil, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih dan bye bye.